Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Dani Setiawan dari kelas LS01. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai topik proses scheduling dalam operating systems. Pertama, apa itu proses scheduling? Proses scheduling adalah kegiatan yang dilakukan operating system untuk menjadwalkan proses-proses untuk dijalankan, sehingga terbentuk suatu urutan dilaksanakannya untuk proses-proses. Penjadwalan ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor seperti kecepatan eksekusi keseluruhan, efisiensi prosesor, ataupun efektivitas prosesor, yaitu seberapa banyak kerja yang dapat dilakukan prosesor dalam suatu kurun waktu tertentu. Proses scheduling ini perlu dilakukan agar CPU atau prosesor dari suatu operating system digunakan secara maksimal. Sebagian besar proses memiliki bagian processing dan bagian input-outputnya yang dilakukan secara bergantian. Ketika proses sedang menunggu untuk I/O, maka proses harus menunggu terlebih dahulu sehingga prosesor diam tidak menjalankan apa-apa. Maka, dengan proses scheduling ini, waktu yang dibuang tidak melakukan apa-apa ini dapat diminimalkan sehingga terus terjadi sebuah proses yang dijalankan pada setiap waktu, dengan cara dijadwalkan prosesnya. Terdapat beberapa tipe proses scheduling yang dilakukan operating system, yaitu long-term scheduling, medium-term scheduling, short-term scheduling, dan I/O scheduling. I/O scheduling adalah scheduling yang terkait dengan input-output, dan berurusan dengan mengassign suatu permintaan input-output dari prosesor kepada suatu perangkat I/O yang tersedia. Long-term scheduling berurusan dengan menambahkan proses-proses baru ke dalam queue atau antrian proses yang akan dieksekusikan. Scheduler ini pertama harus menentukan mana saja program-program yang dapat dijadikan sebagai proses yang akan dijalankan, bisa berdasarkan kemampuan operating system, seperti mempertimbangkan berapa banyak proses yang dapat ditangani oleh operating system, atau dengan cara membataskan jumlah proses dalam antrian agar proses-proses dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Proses-proses tersebut lalu akan ditambahkan ke dalam queue yang menggunakan berbagai algoritma-algoritma yang akan menentukan urutan dari pelaksanaannya proses-proses tersebut. Misalnya dengan algoritma first come first serve atau dengan menimbangkan prioritas, waktu eksekusi, ataupun keperluan input-output. Medium-term scheduling berurusan dengan menukarkan suatu proses dari main memory, yaitu dari kondisi ready menjadi suspended state, ataupun sebaliknya, dari suspended state balik menjadi ready state. Hal ini dilakukan untuk memperlancarkan jalannya prosesor, seperti untuk mengurangi multiprogramming atau untuk menjaga pemakaian memori oleh prosesor. Short-term scheduling atau disebut sebagai dispatcher bertugas untuk memilih proses berikutnya untuk dieksekusikan oleh prosesor. Maka, short-term scheduling ini sering dilakukan setiap kali prosesor dalam status idle atau sedang tidak menjalankan apa-apa. Hal ini dapat saja terjadi karena selesainya proses sebelumnya, adanya interupsi, seperti menunggu input-output, ataupun adanya suatu proses lain yang lebih optimal dijalankan, sehingga proses yang sekarang sedang berjalan diinteruptkan agar proses optimal tersebut dijalankan terlebih dahulu. Short-term scheduling ini memiliki tujuan utama untuk mengoptimize bekerjanya operating system, agar penggunaannya lancar dan nyaman digunakan. Untuk ini, diperlukan kriteria yang diikuti oleh short-term scheduling. Terdapat kriteria yang terkait dengan kinerja yang dapat diukur melalui efektivitas prosesor ataupun response time, dan ada pula kriteria yang tidak terkait dengan kinerja yang lebih sulit untuk diukur karena bersifat kualitatif. Terdapat dua kriteria berbeda yang digunakan oleh short-term scheduling ini berdasarkan sudut pandang. Pertama adalah user-oriented criteria yang melakukan short-term scheduling dari sudut pandang user atau proses, di mana short-term scheduling akan melakukan tugasnya agar user merasa bahwa sistemnya bekerja dengan optimal dan lancar. Misalnya dengan memfokuskan kecepatan response time dalam sebuah sistem interaktif. Keduanya adalah system-oriented criteria yang melakukan short-term scheduling dari sudut pandang prosesor, di mana short-term scheduling akan melakukan tugasnya agar prosesor digunakan dengan paling efisien dan efektif,
yaitu mengurangi waktu yang dibuang begitu saja tidak melakukan apa-apa. Dalam proses scheduling, terdapat beberapa algoritma berbeda yang berusaha untuk menjadwalkan proses dengan paling optimal. Untuk setiap algoritma ini, terdapat 5 kriteria yang ingin dipenuhi. Pertama adalah CPU utilization, di mana proses scheduling berusaha agar proses terus bekerja dan tidak ada waktu yang terbuang tidak melakukan apapun. Kedua adalah throughput, yaitu meningkatkan jumlah proses yang diselesaikan dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketiga adalah turnaround time, yaitu meminimalkan waktu eksekusi dari suatu proses. Keempat adalah waiting time, yaitu meminimalkan waktu yang dihabiskan suatu proses dalam ready queue. Kelima adalah response time, yaitu meminimalkan waktu antara suatu request dari proses sampai datangnya response untuk request tersebut. Sebisanya, suatu algoritma untuk proses scheduling berusaha untuk melakukan kelima hal ini agar prosesor bekerja dengan paling optimal. Sebuah proses scheduling algoritma dapat melakukan ini menggunakan adanya sebuah selection function, yaitu cara dari algoritma tersebut untuk memilih proses dari ready queue, di mana proses selanjutnya yang akan dijalankan dipilih berdasarkan berbagai kriteria. Algoritma ini dapat memilih proses berdasarkan beberapa hal, seperti urutan masuknya, prioritasnya, resources yang diperlukan, ataupun karakteristik dari sebuah proses. Beberapa faktor penting yang dipertimbangkan termasuk berapa lama proses tersebut telah dalam ready queue, berapa lama proses tersebut akan dijalankan, ataupun waktu total yang diperlukan oleh suatu proses dari awal menunggu sampai dihentikan. Selection function ini dapat dilaksanakan dalam dua decision mode. Pertama adalah mode non-preemptive, di mana ketika suatu proses sudah berjalan, maka proses itu akan terus berjalan hingga penghentian, atau hingga diperlukan input-output. Maka, suatu selection function akan dijalankan hanya ketika dua kasus tersebut terpenuhi. Di sisi lain, dalam mode preemptive, suatu proses yang berjalan dapat diinterrupt agar sebuah proses baru dapat dijalankan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan ketika suatu proses baru dimasukkan ke dalam ready queue secara berkala, atau ketika terdapat suatu interrupt yang memindahkan suatu blok proses balik ke dalam ready state. Algoritma scheduling yang paling sederhana adalah first come first serve scheduling. Algoritma ini berjalan seperti sebuah queue atau antrian biasa. Setiap proses akan mengantri dalam barisan dan akan dieksekusikan sesuai dengan urutan barisan tersebut. Ketika suatu proses telah selesai, maka proses di depan antrian tersebut, yaitu proses yang telah menunggu paling lama, akan dieksekusikan. Proses-proses baru akan ditambahkan ke belakang ready queue. Algoritma ini bekerja lebih bagus untuk proses-proses yang panjang dan cenderung lebih menguntungkan processor-bound processes dibandingkan IO-bound processes. Misalnya, seperti di dalam diagram, terdapat 3 proses dengan waktu eksekusi 24, 3, dan 3 satuan waktu dengan urutan kedatangan proses P1, P2, lalu P3. Maka, P1 akan dijalankan, dan setelah 24 satuan waktu, P2 akan dijalankan, dan setelah 27 satuan waktu, P3 akan dijalankan, sehingga rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menunggu adalah 17 satuan waktu. Algoritma kedua adalah shortest job first scheduling. Konsep dari algoritma ini adalah untuk memilih proses-proses pendek terlebih dahulu sebelum proses-proses yang lebih panjang. Setelah suatu proses selesai dijalankan, maka short-term scheduler akan melihat dari proses-proses dalam ready queue dan memilih proses yang memiliki expected execution time yang paling pendek, dan menjalankan proses tersebut. Maka, suatu proses dapat melompat beberapa tempat dalam ready queue berdasarkan waktu eksekusinya, di mana proses yang lebih pendek akan melompat lebih jauh ke depan ready queue. Misalnya, terlihat dalam diagram bahwa karena P1 datang terlebih dahulu, maka P1 dijalankan pertama. Ketika P1 sedang berjalan, datang P2, P3, lalu P4. Setelah P1 selesai dijalankan, terlihat bahwa P3 memiliki waktu eksekusi paling pendek di antara ketiga proses dalam ready queue, sehingga P3 dijalankan terlebih dahulu sebelum P2 dan lalu P4.
sehingga rata-rata waktu menunggu hanya 4 satuan waktu. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dengan algoritma ini. Jika proses-proses pendek terus masuk ke dalam ready queue, maka proses-proses dengan waktu eksekusi panjang akan terus didorong ke belakang ready queue, sehingga terus ditunda. Juga, algoritma ini memerlukan kita untuk mengestimasikan terlebih dahulu waktu eksekusi untuk proses-proses. Dan jika estimasi ini tidak tepat, misalnya estimasi kami adalah 4 satuan waktu, tetapi prosesnya berjalan lebih dari 4 satuan waktu, maka sistem dapat saja menghentikan proses sebelum selesai karena memakan terlalu banyak waktu. Shortest Job First Scheduling memiliki versi preemptifnya, yaitu Shortest Remaining Time First Scheduling. Dalam SJF, suatu proses harus dijalankan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum dipilihkan proses paling pendek untuk dijalankan. Dalam algoritma ini, ketika datang suatu proses dengan waktu eksekusi tersisa yang lebih pendek dibandingkan proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan diinterupsikan dan proses baru yang lebih pendek ini akan dijalankan terlebih dahulu. Maka scheduler akan terus menyimpan informasi mengenai waktu eksekusi tersisa dari setiap proses dalam ready queue dan menjalankan proses berdasarkan waktu eksekusi tersisa terpendek. Misalnya, terlihat dari diagram bahwa P1 jalan pertama. Pada satuan waktu P2 masuk ke dalam ready queue. Dan karena P2 memiliki waktu eksekusi 4 satuan waktu, sedangkan P1 masih memerlukan 5 satuan waktu, maka P1 diinterupsikan dan P2 dijalankan terlebih dahulu. Lalu, pada satuan waktu 4, P3 masuk ke dalam ready queue, dan karena P3 memiliki waktu eksekusi 1 satuan waktu, sedangkan P2 masih memerlukan 2 satuan waktu, maka P2 diinterupsikan dan P3 dijalankan. Pada akhirnya, dibandingkan SJF, rata-rata waktu menunggu algoritma ini lebih pendek, yaitu 3 satuan waktu, sehingga lebih efektif dari SJF karena mementingkan proses pendek. Akan tetapi, proses-proses panjang tetap saja akan menjadi semakin lama karena terpotong-potong berjalannya proses tersebut. Lalu, ada priority scheduling, di mana sebuah proses akan diberikan suatu prioritas yang dilambangkan dengan sebuah integer. Tergantung dengan sistemnya, prioritas tinggi dapat diberikan angka tinggi ataupun angka rendah. Lalu, sistem akan memilih proses selanjutnya untuk dijalankan berdasarkan prioritas ini. Proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Priority scheduling ini dapat dijalankan secara non-preemptive ataupun preemptive sesuai dengan keperluan, dan prioritas dari proses dapat ditentukan secara internal atau eksternal, seperti dengan mempertimbangkan penggunaan memori ataupun waktu eksekusi dari sebuah proses. Misalnya, dalam diagram ini, prioritas tinggi mendapatkan angka lebih rendah, maka proses-proses akan dijalankan dengan urutan P2, P5, P1, P3, dan terakhir P4, sehingga rata-rata waktu menunggu sebesar 8,2 satuan waktu. Akan tetapi, priority scheduling dapat menghadapi masalah indefinite blocking, yaitu ketika suatu proses dengan prioritas rendah terus menunggu dalam ready queue karena terus ditambahkan proses dengan prioritas lebih tinggi ke dalam ready queue. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan prioritas dari proses berdasarkan berapa lama proses tersebut telah berada dan menunggu dalam ready queue. Ada pula algoritma round-robin scheduling yang bekerja mirip dengan first come first served, namun membataskan waktu yang dipakai untuk menjalankan satu proses sebelum menginterupsikannya dan mengeksekusikan proses berikutnya menggunakan time quantum atau time slicing. Round-robin scheduling ini bersifat preemptive, di mana setiap proses akan dieksekusikan sepanjang time quantum. Jika proses mampu diselesaikan sebelum mencapai batas time quantum ini, maka proses selanjutnya akan dijalankan dengan normal, sama seperti FCFS. Tetapi jika proses belum selesai tetapi sudah mencapai batas waktunya, maka proses tersebut akan di-preempt, yaitu diinterupsikan, lalu ditukarkan kembali ke belakang ready queue, dan proses yang berada di depan ready queue akan dieksekusikan. Hal ini diulang sampai semua proses selesai, dan karena itu ready queue-nya bersifat sirkular,
karena setelah semua proses yang ada dalam ready queue pada saat ini selesai dijalankan, maka urutan diulang lagi dari proses pertama. Untuk memperjelas algoritmanya, terlihat dalam diagram bahwa ada 3 proses, dengan time quantum ditetapkan sebagai 4 satuan waktu. Urutan dalam ready queue-nya adalah P1, P2, dan P3, sehingga P1 dijalankan terlebih dahulu. P1 berjalan sepanjang 4 satuan waktu, dan karena 4 adalah time quantum-nya, dan P1 belum selesai, maka P1 di-preempt dan P2 sekarang dieksekusikan, sedangkan P1 ditukarkan ke belakang ready queue. Maka sekarang ready queue memiliki urutan P2, P3, dan P1. Maka P2 dijalankan. P2 mampu diselesaikan sebelum mencapai time quantum, sehingga proses selanjutnya dalam queue, yaitu P3, dipilih dan dieksekusikan secara normal. Begitu pula untuk P3, dan setelah itu P1 kembali dieksekusikan. Terlihat bahwa setiap 4 satuan waktu, proses akan di-preempt, tetapi karena hanya ada P1 dalam ready queue pada saat ini, maka P1 akan terus dijalankan sampai selesai. Maka, dibandingkan FCFS biasa, round robin scheduling ini memiliki rata-rata waktu menunggu yang lebih pendek, yaitu 5,66 satuan waktu. Algoritma ini efektif untuk time sharing systems karena membagikan CPU secara rata kepada semua prosesor. Akan tetapi, masalah yang harus dipecahkan adalah memilih time quantum yang tepat untuk sebuah sistem. Ada pula kekurangan dalam perilakuannya terhadap processor bound dan IO bound processes. Selanjutnya, ada multi-level queue scheduling. Algoritma ini dapat dipakai jika proses-proses dapat diberikan kategorinya masing-masing, seperti proses sistem, interaktif, ataupun proses-proses lainnya. Setiap kategori ini dapat dijadikan queue-nya masing-masing, di mana setiap queue ini akan menggunakan algoritma scheduling yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, queue yang berisi dengan kategori proses penting dapat diberikan algoritma yang lebih efisien, sedangkan queue yang berisi dengan kategori proses kurang penting dapat diberikan algoritma yang lebih santai. Scheduling lalu harus dilakukan antar queue ini untuk memastikan bahwa tidak ada bentrokan dan agar dapat diketahui queue mana yang akan berjalan terlebih dahulu. Seringkali akan digunakan strict priority, yaitu setiap kategori ini akan diberikan prioritas, dan semua proses dalam kategori prioritas tinggi harus selesai terlebih dahulu sebelum proses dalam kategori prioritas rendah dijalankan. Round robin juga sering digunakan, yaitu setiap queue akan diberikan sebuah time slice dan berjalan bergiliran menggunakan time slice tersebut sebagai batas waktu. Dalam algoritma ini, proses-proses tidak dapat ditukarkan ke queue lain. Multi-level queue scheduling ini memiliki versi lebih kompleksnya, yaitu multi-level feedback queue scheduling. Tidak seperti multi-level queue scheduling, dalam algoritma ini, proses-proses dapat dipindahkan ke queue lain sesuai dengan keperluan dan faktor-faktor. Misalnya, dapat dirancang sistem dengan queue untuk proses yang membutuhkan processing yang intensif dan satu queue lain untuk proses yang membutuhkan I/O yang intensif. Maka, jika ada sebuah proses yang memiliki bagian CPU dan I/O intensif, maka proses itu dapat dipindahkan dari queue CPU intensif ke I/O intensif dan sebaliknya sesuai dengan kondisi dari proses tersebut. Selain itu, dapat juga dirancang agar proses-proses yang telah menunggu lama dalam sebuah queue dengan prioritas rendah dapat dipindahkan ke queue dengan prioritas tinggi setelah waktu yang tertentu. Maka, terlihat bahwa multi-level feedback queue scheduling ini sangat fleksibel karena dapat disesuaikan untuk situasi apapun. Misalnya, dapat ditentukan jumlah queue-nya, lalu scheduling algorithm untuk setiap queue-nya, lalu kondisi yang harus dipenuhi untuk memindahkan satu proses dari satu queue ke queue lainnya, dan juga menentukan suatu proses baru akan dimasukkan ke queue mana terlebih dahulu. Selanjutnya, ada algoritma Highest Response Ratio Next Scheduling, yang menggunakan sebuah formula untuk menghitung rasio dari sebuah proses. Formula ini adalah rasio sama dengan waktu yang dihabiskan proses menunggu dalam ready queue ditambah expected service time atau waktu eksekusi yang diharapkan, lalu dibagi dengan waktu eksekusi yang diharapkan. Menggunakan rasio ini, scheduler akan memilih proses dengan rasio paling tinggi untuk dijalankan berikutnya. Terlihat bahwa algoritma ini mempertimbangkan berapa lama sebuah proses telah menunggu dalam ready queue, di mana proses yang telah menunggu lebih lama
semakin lama akan diberikan rasio yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan prioritas lebih tinggi. Oleh karena ini, meskipun proses-proses pendek lebih dipentingkan jika dilihat dari formulanya, proses-proses yang lebih panjang pasti akan mendapatkan giliran mereka, karena rasio mereka akan terus meningkat karena telah menunggu lama dalam ready queue dibandingkan proses-proses yang lebih pendek. Terakhir, ada algoritma fair share scheduling yang berusaha untuk membagi secara rata prosesor kepada kelompok-kelompok proses, agar setiap grup proses menggunakan CPU secara seimbang. Hal ini dilakukan dengan mengawasi penggunaan prosesor sehingga scheduler dapat memberikan lebih banyak resources kepada user dan grup yang memiliki kurang dari fair share dan mengurangi resources yang diberikan kepada user dan grup yang sudah memiliki lebih dari fair share. Misalnya, terlihat dari diagram bahwa fair share scheduler berusaha untuk membagi penggunaan proses secara merata antara grup 1 dan grup 2. Hal ini tetap berlaku walaupun grup 2 memiliki lebih banyak proses dibandingkan grup 1, karena terlihat bahwa secara keseluruhan, total dari grup 1 dan grup 2 masih cukup rata. Ketika prosesor sedang diberikan kepada suatu grup tertentu untuk menjalankan proses-prosesnya, cara untuk menentukan proses mana dalam grup tersebut yang akan dijalankan ditentukan melalui formula tersebut. Pertama, harus dihitungkan penggunaan prosesor atau CPU utilization oleh proses J untuk interval I menggunakan rumus penggunaan prosesor oleh proses J untuk interval sebelumnya dibagi 2. Lalu, harus dihitungkan penggunaan prosesor oleh grup K untuk interval I menggunakan rumus penggunaan prosesor oleh grup K untuk interval sebelumnya dibagi 2. Setelah itu, dapat dihitungkan prioritas dari proses J dengan formula prioritas dasar proses J ditambah penggunaan prosesor oleh proses J pada interval I dibagi 2, ditambah penggunaan prosesor oleh grup K pada interval I dibagi 4 dikali berat dari grup tersebut, di mana total dari berat dari semua grup sama dengan 1. Dengan ini, didapatkan prioritas dari setiap proses dalam grup, di mana proses dengan nilai prioritas yang lebih rendah merupakan proses dengan prioritas yang lebih tinggi, sehingga untuk grup tersebut, proses dengan nilai prioritas paling rendah, yaitu prioritas tertinggi, akan dijalankan terlebih dahulu. Kami dapat membandingkan efektivitas dari algoritma-algoritma scheduling berbeda ini karena semua algoritma scheduling yang memilihkan proses selanjutnya untuk dilakukan bebas dari service time akan mengikuti rumus TR dibagi TS sama dengan 1 dibagi 1 minus P, di mana TR adalah turnaround time, TS adalah service time rata-rata, dan P adalah penggunaan prosesor. Maka, dengan rumus ini, dapat diketahui nilai P yang menunjukkan seberapa efektif suatu algoritma scheduling dalam memastikan bahwa prosesor digunakan secara maksimal. Terdapat pula tabel yang mendatakan kelebihan dan kekurangan dari berbagai algoritma, termasuk first come first serve, round robin, shortest job first, shortest remaining time first, highest ratio response, dan lain-lainnya. Sebagai sebuah contoh, akan saya bahas mengenai scheduling dalam traditional Unix, yaitu salah satu operating system yang telah dibuatkan. Traditional Unix scheduling ini digunakan dalam operating system SVR3 dan 4.3 BSD Unix yang ditujukan untuk time-sharing interactive environments. Scheduling ini memberikan waktu respon yang bagus antar interaktivitas antara pengguna dan sistem cepat, dan juga untuk memastikan bahwa proses-proses dengan prioritas rendah tidak terus ditunda atau mengalami starvation. Untuk melakukan ini, algoritma scheduling yang digunakan adalah multi-level feedback queue scheduling dan round robin untuk masing-masing dari priority queue-nya, di mana digunakan 1 second preemption untuk melakukan interupsi dan proses switching. Untuk prioritas dari prosesnya sendiri, ditentukan melalui tipe proses dan sejarah eksekusi, seperti yang akan terlihat dalam slide berikutnya. Berikut adalah formula yang digunakan untuk menentukan prioritas dari sebuah proses dalam masing-masing queue-nya. Pertama, harus dihitungkan penggunaan prosesor oleh sebuah proses J pada interval I menggunakan formula penggunaan prosesor oleh proses J pada interval sebelumnya dibagi 2.
Setelah itu, dapat dihitungkan prioritas dari proses J dengan formula prioritas dasar proses J ditambah penggunaan prosesor oleh proses J pada interval I dibagi 2 ditambah noise J, yaitu adjustment factor yang ditentukan oleh pengguna. Dengan ini, dapat dilihat prioritas dari setiap proses, di mana proses-proses dengan nilai PJI yang lebih rendah akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam queue-nya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini mengenai proses scheduling dalam operating systems. Sekian dari saya, terima kasih.